Halo, salam jumpa dengan saya, Apollo Sope Butar-Butar, CGP Angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu. Semangat! Tugas modul 1.3.A.9. Koneksi antar materi. Koneksi antar berbagai materi. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak. Satu, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru penggerak, diharapkan harus menguasai dan memahami filosofis pendidikan. Salah satunya adalah filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menuangkan, strip memberikan pemikiran-pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang untuk hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, bahkan memupuk akan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat dan memupuk tanaman-tanamannya itu agar bertumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuan yang harus dilakukan. Hal ini berarti sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan. Metode belajar siswa yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa dalam hal merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah terbawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, kalau sekarang kita harus membekali sesuai dengan kecakapan abad 21. Guru pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Di sekolah kita bisa tanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia pada anak melalui kegiatan pembiasaan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai diri yang diharapkan ada pada guru penggerak
adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran dari seorang guru penggerak adalah sebagai pemimpin perubahan baik di kelas, sekolah, atau komunitas lainnya yang berhubungan, mampu menggerakkan orang lain. Berikut kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh seorang guru penggerak. A. Kategori penguasaan pengetahuan profesional. Kompetensinya: 1. Menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kurikulum, perkembangan murid, dan profil pelajar Indonesia. B. Kategori praktek pembelajaran profesional. Kompetensi: mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman, mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif, melakukan asesmen, menyediakan umpan balik dan laporan belajar, melibatkan orang tua murid dan komunitas dalam proses belajar. C. Kategori pengembangan profesi berkelanjutan. Kompetensi: menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri secara mandiri, menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak, melakukan gotong royong pengembangan bersama bagi orang lain untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan karir melalui partisipasi aktif dalam organisasi profesi guru. Visi guru penggerak. Visi adalah tujuan, harapan, atau cita-cita yang ingin dicapai. Seorang guru penggerak harus bisa merumuskan dan membuat visi yang berpihak pada murid untuk mewujudkan murid merdeka, merdeka belajar dan merdeka sebagai murid. Lingkungan yang aman dan nyaman untuk muridnya di sekolah. Seorang guru penggerak harus bisa melibatkan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam menyusun visinya, serta melaksanakan secara bersama-sama atau dengan kata kolaboratif. Melakukan evaluasi bersama. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seharusnya kita dalam membuat visi berdasarkan pada kekuatan dan hal-hal positif yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Visi juga harus sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Salah satu hal mendasar dalam sebuah visi adalah perubahan. Salah satu pendekatan untuk melakukan perubahan bisa kita capai menggunakan paradigma inquiry apresiatif IA. IA dikenal sebagai model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. 5 tahapan inquiry apresiatif kita kenal dengan sebutan BAKJA. BAKJA adalah akronim dari buat pernyataan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi.